Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria Darmayanti dengan NIM 8040190422 dari kelas 11 PS3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah Ibu berikan, yaitu mengenai tentang bisnis model kanvas dengan tema celana. Nah, sebelum kembali ke topik ini, saya akan menjelaskan mungkin terlebih dahulu teman-teman yang di rumah mungkin ada yang belum tahu apa sih sebenarnya bisnis model kanvas. Nah, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu bisnis model kanvas merupakan suatu kerangka kerja yang disajikan dalam bentuk visual yang berbentuk lukisan, di mana dalam lukisan ini memuat 9 aspek terpenting dalam setiap poin-poin untuk para pengusaha muda atau bagi para pengusaha ini yang belum tahu. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osler dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander telah mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Nah, di sini merupakan elemen-elemen yang mungkin dapat dilihat mungkin sangat sederhana, namun dalam satu elemen sudah terhubung dari elemen-elemen berikutnya, dari poin terkecil hingga poin terpenting pun sudah mencakup. Jadi di sini bisnis model ini berfungsi sangat sederhana, namun dapat dipahami lebih mudah oleh para pengguna atau para pembaca untuk mengetahui sebenarnya lebih jauh apa sih model-model bisnis yang dapat bermanfaat untuk suatu bisnis. Oke, kembali lagi ke topik, yaitu bisnis model kanvas dengan tema celana. Di sini yang pertama adalah consumer segment, yaitu target. Nah, target dari para produsen atau para pembisnis dari celana yang dituju yang pertama adalah anak-anak remaja dewasa. Nah, tentu para anak-anak remaja dan dewasa dari semua target, jadi dari semua kalangan, baik perempuan, laki-laki ataupun dari usia muda hingga tertua, mereka akan menggunakan celana sebagai aspek penambah aksen aksesoris dari pakaian. Yang kedua adalah toko pakaian. Nah, di sini untuk menjadi salah satu wadah atau target penting dari penjualan. Yang ketiga adalah distro dan mall. Tentu sama saja seperti toko pakaian, tapi lebih memungkinkan untuk menaikkan daya saing di kalangan supplier terbesar. Yang kedua adalah profession, yaitu poin yang mendapatkan manfaat dari kenapa sih Anda harus membeli dari produk celana tersebut. Yang pertama adalah celana merupakan salah satu pakaian penutup sekaligus pelengkap dalam berbusana. Tentu selain pakaian, celana merupakan salah satu aksen terpenting untuk menutup bagi para laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua adalah memiliki model ukuran sesuai kenyamanan. Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi atau manfaat kenapa sih Anda harus membeli pakaian tersebut atau celana tersebut nih. Yang pertama adalah mereka memiliki model yang buat kita lebih fleksibel. Yang kedua adalah ukuran. Nah, tentu ukuran akan mempengaruhi. Bagi yang ukurannya terlalu kecil, mereka akan menyediakan mungkin dari ukuran L, M, XL. Jadi bagi kalian yang memiliki tubuh besar, tentu Anda bisa menggunakan celana tersebut. Yang ketiga merupakan meningkatkan daya saing antar pengusaha celana. Tentu salah satunya adalah mereka akan menggunakan modal-modal metode-metode, yaitu dengan menggunakan model-model baru. Yang ketiga adalah channel atau saluran. Nah, di sini saluran tersebut menjelaskan bagaimana. Yang pertama adalah industri. Nah, industri merupakan suatu tempat pembuatan secara skala besar atau skala kecil, dari mana reseller atau para pembeli-pembeli yang ingin membeli untuk dijual kembali di sini akan mengambil tempatnya. Yang kedua adalah e-commerce. E-commerce merupakan suatu pembayaran berbentuk elektronik. Nah, jadi bagi dengan skala sekarang sudah canggih kan, jadi bagi yang mungkin nggak biasa marketplace, mungkin mereka akan menggunakan media ini sebagai bentuk untuk pembayaran. Yang ketiga adalah media sosial. Nah, di sini dijelaskan untuk sebagai salah satu wadah untuk promosi, yaitu media sosial sangat berguna sih untuk bagi para pembisnis baru untuk memperkenalkan produk mereka. Yang keempat merupakan consumer relation atau sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan ini maksudnya adalah harga kesamping. Jadi strategi yang digunakan untuk para
pembisnis memperkenalkan lebih jauh lagi nih produk mereka. Yang pertama adalah memberikan potongan harga hingga cashback dengan menggunakan kartu tertentu, seperti salah satunya adalah kebanyakan orang yang memberikan cashback dengan menggunakan kartu BRI, Mandiri, dan BCA kan. Yang kedua adalah memberikan diskon. Memberikan diskon salah satu bentuk daya tarik nih. Harganya segini jadi segini. Jadi sesuatu manipulasi harga, tapi dengan daya untuk meningkatkan para konsumen. Yang ketiga adalah harga grosir yang diberikan murah. Jadi ketika para pembeli atau reseller untuk dijual kembali, jadi mereka akan mengambil untung yang lumayan. Jadi kenapa itu salah satu target untuk menggoyahkan pasar. Yang kelima adalah reference statement atau sumber daya. Nah, sumber daya maksudnya di sini adalah bahan-bahan pokok yang diambil oleh suatu perusahaan atau suatu bisnis. Yang pertama adalah produk celana dengan banyak model, yaitu di sini kebanyakan adalah jeans, jogger, cargo, boyfriend, pullout. Di sini dijelaskan banyak dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dapat menggunakan, dan dari skala kecil ataupun skala besar. Yang kedua adalah dapat melihat tempat produksi. Nah, di sini ada suatu bentuk strategi penting nih. Jadi pihak konsumen atau pihak pembeli nih yang pengen, aku mau tahu nih gimana sih cara pembuatan celana tuh. Nah, jadi kalian bisa langsung datang ke tempatnya untuk melihat nih dari segi pengambilan, bahannya seperti ini, pembuatan pola seperti ini, lalu ke tempat penjahitnya, lalu bagaimana caranya memproduksi secara skala besar atau skala kecil, dan dari pihak untuk dari segi pengemasan pun kita bisa melihatnya. Nah, lanjut lagi ke 6, yaitu activity atau hubungan konsumen. Nah, di sini dijelaskan antara hubungan konsumen dari perusahaan langsung. Salah satunya adalah dari penjual produk bahan baku. Nah, tentu perusahaan akan atau suatu bisnis atau pengolah akan memiliki hubungan yang sangat bagus, atau lebih tepatnya para pengusaha akan turun langsung ke lapangan untuk mencari agennya atau mencari penjual bagus bahan bakunya. Bahan baku di sini kan kalau celana merupakan salah satunya adalah kain. Nah, jadi kain itu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan. Yang kedua adalah alat konveksi yang digunakan oleh industri. Tentu para pengusaha akan melihat atau akan terus mengawasi nih ketika alatnya atau mungkin ada kerusakan atau lain dan sebagainya. Lalu yang ketujuh adalah care resolution atau aktivitas yang dijalankan oleh suatu bisnis atau perusahaan. Yang pertama adalah memberi bahan baku dari para distributor. Jadi di sini para pengusaha akan mencari langsung ke lapangan ikan untuk mensortir atau mencari bahan baku dengan kualitas bagus tadi untuk dibeli. Yang kedua adalah meningkatkan kenyamanan tadi untuk pihak konsumen. Nah, jadi di sini yang poin pertama berpengaruh besar untuk kenyamanan dari setiap konsumen. Jadi kalian mempengaruhi mungkin kenyamanan kita untuk berpakaian. Yang ketiga adalah mengolah bahan baku menjadi produk. Nah, jadi setelah diberikan celana, mereka akan langsung mengolah untuk dijadikan bahan, untuk dijadikan langsung ke celana. Oke, langsung lanjut ke 8, yaitu tentang partners atau kerjasama. Nah, di sini kerjasama antara pemilik usaha dengan suatu pembeli. Yang pertama adalah distributor bahan baku. Tentu kerjasama yang sangat baik akan mempengaruhi. Yang kedua adalah agen. Jadi di mana pihak perusahaan akan bekerjasama terhadap agen-agen besar. Terus akan bekerjasama dengan reseller yang berfungsi untuk menjual kembali produk mereka. Dan ke-9 adalah cost atau struktur biaya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana pengolahan atau pengeluaran budget dari suatu pengolahan suatu usaha. Yang pertama adalah dari bahan baku. Tentu bahan baku akan dihitung berapa skala untuk berapa keperluan yang mereka akan menggunakan biaya tersebut. Yang kedua adalah gaji pegawai. Gaji pegawai salah satu aspek untuk menghitung bagaimana keuntungan.
dari suatu bisnis. Yang ketiga adalah proses pengolahan, yang keempat adalah biaya operasional, yang kelima adalah biaya produksi. Nah, di sini dari 5 poin untuk pengeluaran, pemasukan, dan lain sebagainya akan mempengaruhi bagaimana sih perusahaan akan mendapat untung bagi seberapa. Mungkin itulah yang saya dapat jelaskan. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata atau kurang bagus. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.